Baik, teman-teman yang sedang online yang berbahagia, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kemudahan kepada kita semuanya untuk beristiqomah mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kesungguhan kita dalam mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul betul-betul dibalas dengan kepahaman yang khas akan agama kita sendiri, dan kita dikaruniai oleh Allah dengan kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini saya akan sedikit bicara tentang surat Al-Isra ya, ayat 36 ya. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Jadi janganlah kamu beramal kecuali kamu memiliki ilmunya. Jangan kita beramal yang kita tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ulaika kana anhu mas'ula, mereka itu semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi meskipun di sini kata-kata inna sam'a wal basara wal fuada dihubungkan dengan kata wa yang kita sering memahaminya sebagai sesuatu yang sifatnya paralel, akan tetapi tidak memiliki fungsi yang paralel. Fungsinya tidak paralel. Pendengaran dan penglihatan memang paralel, itu menjadi input, menjadi pintu masuk informasi ke dalam fuad, ya, ke dalam hati, ke dalam fuad kita. Namanya afidah itu. Jadi afidah itu sendiri sebagai prosesor, yakni memproses informasi yang masuk ke dalam akal kita, atau dimasukkan ke dalam hati kita, fuad kita itu sendiri, ya. Informasi-informasi itu masuk melalui telinga dan juga melalui mata. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin prosesor kita itu memproduksi sesuatu, menghasilkan sesuatu, atau punya output yang baik, maka yang mula-mula harus dikontrol adalah informasi yang masuk. Inputnya dulu yang dikontrol. Sama persis kalau kita berada di bidang pertanian, ya, kalau bibit padi yang kita tanam itu bibitnya juga jelek, ya tentu hasilnya juga jelek. Ya. Sama seperti ketika kita mempersiapkan membuat makanan dengan menu sesuatu makanan dengan menu tertentu, kalau kemudian kita pilih gandum yang paling jelek, ya beda rasanya dengan gandum yang paling baik. Nah, oleh karena itu sejak mengurus masalah telinga, sejak mengurus masalah mata, memanfaatkan telinga, memanfaatkan mata, itu pun harus betul-betul ingat. Sama-sama Rasulullah itu ya, sama-sama Rasulullah itu di dalam mengendalikan mata, ya, ketika kita melihat wanita yang sedang mahramnya, katakan begitu, itu pandangan pertama itu dikumpulkan makfu, sudah diampun, dimaafkan, ya, tetapi pandangan berikutnya kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Tidak untuk menoleh. Kalau menoleh karena wanita lagi suruh menundukkan pandangan. Ya, nah, begitu juga kita tidak boleh menghibah, tidak boleh memfitnah, artinya juga tidak boleh memanfaatkan telinga kita, ya, untuk mendengarkan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Dikendalikan betul inputnya gitu. Nah, kemudian outputnya apa? Outputnya sendiri itu dikatakan oleh Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang orang Islam lain itu selamat dari lisanihi, lidahnya, perkataannya, ya, lisannya, ucapannya, wa yadihi, dan tangannya, maksudnya dan perbuatannya. Kalau input informasi yang masuk ke dalam akal kita itu berasal dari mata dan telinga, ya, kemudian diproses oleh fuad kita, ya, atau akidah kalau kita bicara tentang agama, ya. Kalau prosesornya normal, kemudian yang dimasukkan input-inputnya itu adalah normal saja, yang baik-baik saja, maka ucapan yang keluar pun juga baik, tutur kata pun yang keluar baik, perbuatan yang dilakukan juga baik, begitu. Ya. Tetapi kalau kemudian kita tidak menjaga
lisan kita, tidak menjaga telinga kita, tidak menjaga mata kita, ya, tidak memfilter informasi-informasi yang kita masukkan, yang jelek maupun yang baik, kita campur aduk jadi satu, kita masukkan ke akal kita, ya tentu saja tercampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara baik dan buruk, itu tidak bisa menghasilkan yang baik atau buruk. Oleh karena itu ada iman, ya, di dalam hati kita, ya, yang fungsinya iman itu sendiri untuk mengendalikan, antara lain mengendalikan informasi yang masuk. Kalau kita merasa diri kita sebagai orang yang beriman, kok kita, ya, suka sekali mendengarkan orang menghibah, mendengarkan orang menyebar fitnah, itu sebenarnya tidak ada iman itu. Karena iman itu filter, ya, orang iman itu apa namanya? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan gitu. Dan Allah lah yang menjadikan kita itu membenci karroha, ya, membenci, menjadikan kita itu membenci, ya, membenci kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan, isyan, atau ya isyan, ya, kedurhakaan, artinya ketidaktaatan. Nah, kalau itu Allah Rasulullah melarang kita untuk memfitnah, menghibah, kita justru malah dibeleng wong sampai 1 jam 2 jam, ya, pegang kopi ngantek 5 gelas, panganan ngantek 2 piring dan sebagainya, itu perasaan berdengi wong liya, itu ya kita masih Islam, itu masih belum benci kepada kedurhakaan yang seperti itu, ya. Nah, kalau tidak benci kepada kedurhakaan, itu artinya tidak ada iman dalam hati kita, ya. Karena adanya iman itu menyebabkan kita itu membenci kepada hal-hal yang bertentangan dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita itu sendiri, bertentangan dengan nilai-nilai moral yang tidak ajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita, pasti kita membenci, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang sedang online yang dimuliakan Allah, ya, mari kita seringlah melakukan evaluasi diri, introspeksi dan sebagainya. Nah, barangkali masih ada keinginan-keinginan, kesukaan-kesukaan yang muncul di dalam diri kita masing-masing yang sebenarnya keinginan-keinginan dan kesukaan-kesukaan itu tidak mendapatkan ridha Allah. Allah tidak menyukai, Allah membencinya. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga betul mata kita jaga betul telinga kita, yang mata dan telinga itu memasukkan input ke dalam prosesor kita, akal kita, atau hati kita, yang itu nanti produknya atau outputnya baik atau buruk, ya, itu ditentukan oleh baik buruknya input yang masuk dan ditentukan oleh sehatnya prosesor kita, ya. Nah, kalau prosesor kita itu baik, kemudian input kita itu juga baik-baik, ya, nah, maka insya Allah nanti output yang keluar juga baik. Prosesor itu ya ibarat alat untuk membuat mesin, untuk membuat roti ya, atau itu loh, ya. Kalau itu diibaratkan sebagai roti yang mau dibikin dengan prosesor itu pengolah roti tadi, ya. Kalau input yang dimasukkan itu yang baik-baik, seperti gandum kualitasnya baik, gula kualitasnya baik, vanili kualitasnya baik, ya, mentega, susu, telur dan sebagainya kualitasnya baik, dimasukkan di situ, ya, setelah diproses, ketika prosesornya juga normal, tidak rusak prosesornya, ya nanti produksinya, outputnya, produknya itu nanti juga roti yang baik, roti yang enak, ya, seperti yang ada dispesifikasikan di dalam prosesor itu. Tetapi kalau kemudian yang dimasukkan di situ telurnya juga telur busuk, kemudian vanilinya juga vanili yang juga wangi, kemudian gulanya diganti garam dan sebagainya, sama-sama putihnya, ya nanti produknya juga manis lagi, tapi asin, telurnya malah telur busuk, jadi tidak enak dimakan. Nah, itu yang terjadi pada umat Islam mayoritas sekarang ini. Mereka katanya mencintai Islam, tetapi juga mencintai kemaksiatan. Orang bilang FPNC, ya, terus proses jalan dan sebagainya. Ya, yang seperti itu tidak bisa baik. Nah, tidak bisa baik. Ya. Kita berislam harus secara kafah. Karena kalau tidak kafah, kita menyengaja memasukkan baygon ke dalam segelas susu, ya, akhirnya jadi racun segelas susu itu. Nah, kita sudah menjaga baik-baik
dalam hal perdagangan, dalam hal persahabatan, dalam hal persaudaraan, kita jaga baik-baik. Tapi kemudian dikotori dengan bid'ah dalam masalah ibadah, rusak itu. Ya, kita sudah menjaga diri untuk tidak melakukan bid'ah. Kita juga menjaga diri untuk mengamalkan ibadah-ibadah sesuai dengan tuntunan. Tetapi ternyata mulutnya, telinganya juga saling membicarakan riba, fitnah dan sebagainya. Ya sama aja rusak, alunar seperti itu. Ya, oleh karena itu, apakah itu namanya ibadah? Ya kita jaga sepertinya sama seperti Rasulullah. Nah, apakah itu masalah muamalah? Ya kita jaga untuk dijauhi apa-apa yang haramkan oleh agama ini, gitu. Semuanya harus jaga secara baik-baik, ya. Sehingga mulut kita pun yang keluar itu betul-betul baik. Prosesor hati yang mengolah apa yang mau dikeluarkan oleh mulut itu baik, normal, inputnya normal. Maka mulutnya pun berkata juga manis, ya, lemah lembut, penuh kasih sayang dan sebagainya. Ya, tidak ada kata-kata yang bersifat juga yang keluar dari mulut itu. Karena dijaga sejak dari hatinya. Apa yang dikeluarkan oleh mulut itu sebenarnya apa yang ada di dalam hati. Ya, ya. Sehingga sebenarnya kalau orang suka berkata kita berjanji mengingkari, itu ditapuk mulutnya ramari, bakal mari. Yang perlu didandani hati ini. Ya, maka tidak ada tuntunan penapuk lambing, begini, tidak ada sama sekali. Ya. Orang yang tangannya tergiling, orang yang tangannya suka mencuri dan sebagainya itu, ya tidak bisa seperti itu. Jadi harus aktifnya. Ya, kalau kemudian dipotong tangan, itu biar takut artinya tidak memerintahkan tangan untuk berbuat seperti itu. Jadi orang-orang yang beramal itu hakikatnya apa yang diamalkan itu merupakan cerminan apa yang ada di dalam hati. Maka dari itu Rasulullah memberitakan kepada kita, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila aslamtum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk wajah kamu, ya ganteng, tidak ganteng, cantik atau tidak cantik, jenggotan atau tidak jenggotan dan sebagainya. Tidak melihat bentuk badan kamu, tidur atau cilik nyayat dan sebagainya. Semua itu tidak menjadi bahan pertimbangan masuk atau tidaknya orang ke dalam surga. Ya, karena ganteng, jenggot, tidak jenggot dan sebagainya itu buatan Allah, itu bikinan Allah, bukan prestasi kita. Ya, orang yang bentuk badannya nyayat, cilik, elek, pincang dan sebagainya itu yang nggak bisa dicela karena itu buatan Allah. Ya, itu tidak ada jaminan orang yang jujur mau surga, yang nyayat, cilik, mau neraka, tidak ada sama sekali. Itu buatan Allah. Maka yang ganteng, yang gagah, ya rasa sombong, menyombongkan buatan Allah. Itu buatan Allah kok kita sombongkan sebagai bagian dari prestasi kita, tidak bisa. Nah, prestasi kita itu adalah hati, noto hati. Ya, kita diberi modal yang sama, ya hati ketika lahir itu fitrah, sesuai fitrah. Ya. Nah, maka kemudian orang yang bisa menjaga hatinya sesuai dengan fitrahnya itu sampai mati, ya dia yang telah mendapatkan piala yang surga. Ya. Tetapi yang tidak mampu menjaga hati, kuasai hatinya oleh hawa nafsu, yaitu yang nanti akan berhak untuk mendapatkan surga. Tidak amanat yang oleh Allah dididik di hati yang demikian bagus sesuai dengan fitrah, kemudian dirusak sendiri. Nah, rusaknya hati itu indikatornya ada pada perbuatan, termasuk ucapan tadi, lisan wayadihi tadi. Nah, kalau lisannya aja nyar-nyor, yang diucapkan adalah ghibah, fitnah, namimah dan sebagainya, perbuatannya juga seperti itu, juga berbuat maksiat, mencuri, ya, korupsi dan sebagainya, ya, ambil hak orang lain, tanpa izin dan sebagainya, melanggar aturan-aturan agama, itu cerminan dari hati yang rusak juga. Maka dari itu teman-teman yang berbahagia, kalau kita melihat orang lain, ya, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, ya, itu mestinya kita prihatin terhadap keadaan seperti itu, untuk memperbaikinya itu dengan jalan dakwah, ya, memasukkan input-input yang baik ke dalam hatinya, supaya hatinya itu berubah dengan sendirinya.
Orang lain tidak bisa mendesain seseorang untuk menjadi seperti A, seperti B, seperti C. Orang lain tidak bisa memperbaiki akhlak kita. Orang lain tidak bisa memberi hidayah kepada kita. Yang bisa memberi hidayah itu Allah atas usaha kita masing-masing. Bersungguh-sungguh untuk memahami ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman yang online yang disayangi Allah, rugi sekali kalau kita itu hidup di dunia ini dan jika sudah menjadi orang Islam, kok akhirnya kita terperosok ke jurang api neraka kekal selama-lamanya siksanya di sana. Ya, apalagi sering saya sampaikan, orang yang mati di zaman Nabi Isa sampai sekarang ini sudah mengalami siksa kubur selama sekitar 2000 tahun. Orang yang mati di zaman Nabi Musa lebih lama lagi, orang mati di zaman Nabi Ibrahim lebih lama lagi. Orang yang mati di zaman Nabi Adam, ya, dulu ada Qabil dan Habil yang saling bertentangan satu dengan yang lain, yang satu ikhlas, tawakal, takwa kepada Allah, yang satu lagi jahat dan sebagainya, mengancam saudaranya untuk membunuh saudaranya dan sebagainya. Nah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang yang pada saat itu mati dalam kemunafikan dan sebagainya, mereka yang mengalami siksa kubur sekarang ini sudah berapa juta tahun, ya. Sama Nabi Isa itu Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu termasuk kelompoknya yang bertalent, itu aja. Tetapi sekitar 100 jutaan tahun yang lalu, itu masih waktu yang ada, ya. Tetapi dunia yang kurang itu bagi diri. Mereka sudah mengalami siksa itu. Apa tidak mau kalau luas itu dunia hanya 60-70 tahun, kemudian kita akhirnya dicipta 30 tahun atau miliaran tahun, dan akhirnya setelah dibangkitkan dari kiamat nanti kita akan dicipta selama-lamanya. Itu namanya orang tidak berakal. Kalau dia punya akal tidak menggunakan akal, jadi dia tidak berakal lakukannya. Orang seperti itu seperti hewan. Kata ini harus jawab kan itu, harus jawab orang yang apa namanya dia takdir gitu, nggak ngerti apa-apa gitu. Ya dia dibuat kayak kita itu rela dikatakan di binatang, ya kan itu sekali. Apalagi di ayat lain ada yang ayat dikatakan seperti anjing dan ya kalau kita ya seperti anjing kayak tuna gitu, apa ya rela kita ya. Dan ini yang mengatakan itu bukan kita, bukan keluarga kita, yang mengatakan itu adalah Allah. Kita sebagai umat Islam mau diangkat derajat kita tinggi-tinggi oleh Allah, ya, dengan ayat-ayat Allah itu kita menuju kepada kemuliaan. Ya. Tetapi kita tidak mau diangkat derajat, kita tidak mau. Kemudian kita dikatakan oleh Allah intahmil alaiya al-haq ya dialog dibiarkan juga sholatnya. Tapi mana-mana. Nah, jangan sampai teman-teman itu dikatakan oleh Allah itu. Nah, kita tidak seperti itu. Tapi kita setelah seperti input yang masuk ke dalam proses itu banyak dan mata terbaik. Artinya kita diperintah oleh Allah untuk menggunakan mata kita untuk arah yang baik-baik. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur dengan telinga. Menggunakan telinga kita untuk jalan baik. Kemudian dengan hati kita proses dengan cara yang baik, kemudian dikeluarkan melalui lisan dan juga melalui perbuatan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan memahami mekanisme yang seperti ini, juga hati kita untuk senantiasa menjaga telinga kita, ya, menjaga proses kita dengan baik, hati kita dengan baik, ya, pastikan setiap saat dari berbagai penyakit dan kekotoran hati, supaya lisan kita yang hati yang merupakan cerminan apa yang ada di hati pun jadi lisan yang baik, lisan yang baik, lisan yang mendapatkan ridho Allah. Itu juga perbuatan kita, dan itu juga cerminan apa yang ada di dalam hati kita pun merupakan apa namanya perbuatan yang mengundang
Nah, begitu Mas Hadi sebagai pengantar kita pada sore hari ini, malam hari ini, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo, silakan. Ya, mohon maaf Ustadz, tadi suaranya agak putus-putus ya. Tadi tapi awalnya tadi bagus suara, untuk akhir-akhir ini tadi agak tersendat-sendat gitu Ustadz. Oh gitu, enggak. Saya tahu kenapa ini. Yes. Barangkali cuaca di sini Ustadz kadang kurang bagus untuk cuaca. Baiklah Ustadz, Oh, gitu. ini ada pertanyaan dari teman. Ya, silakan. Dulu saya pernah mendengar katanya ternak burung itu dilarang. Ternak burung itu tidak dilarang. Namun lebih baiknya burung itu dilepas ke alamnya dan berternaklah hewan lain. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Lalu seumpama kita ternak ikan, apakah itu sama halnya Ustadz dengan burung? Mohon penjelasannya Ustadz. Iya. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini, apakah itu wujudnya benda mati, ataukah wujudnya benda barang-barang yang hidup, hewan dan sebagainya, itu semuanya itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Ya, sekali lagi, semua binatang maupun yang apa yang ada di alam semesta ini itu diciptakan Allah untuk manusia. Ya. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang masalah muamalah, memelihara burung, gitu ya. Memelihara burung itu masalah muamalah. Kalau masalah muamalah itu perlu ditanya, ada enggak larangannya? Kalau tidak ada larangannya, berarti boleh, berarti halal. Ya, selama ini memang tidak pernah kita jumpai larangan untuk memelihara burung. Nah, kalau tidak ada larangannya, maka boleh kita melihara burung. Boleh saja kita menternakkan burung, kemudian berjual beli burung dan sebagainya. Monggo silakan. Ya, bahkan saya pernah mendengar ada burung yang namanya anis merah atau apa itu harganya bisa mencapai 125 juta, artinya begitu. Ya, banyak burung-burung yang suaranya indah dipergunakan untuk lomba-lomba dan sebagainya. Itu harganya mahal-mahal. Boleh saja kita memelihara itu, kemudian memperjualbelikannya, tidak ada masalah, boleh-boleh saja kalau tidak ada larangannya. Sama seperti melihara kambing, sama dicengkang, membawa seperti kerbau dan sebagainya. Ya. Nah, di zaman Rasulullah dulu ya orang meliharanya seperti itu, kambing, onta, sebagainya. Ya, onta mah ditumpai, mau ngurus, tambah beban dan sebagainya, apa itu. Tapi itu memang diperbudak, memang diciptakan Allah untuk kita, untuk ditumpahi, untuk ditunggangi. Kalau kita mau apa namanya melankolis dan sebagainya, kita nuruti perasaan seperti itu, ayo mesti oh ano malah untungnya agak kecil ya, besar ya, himar itu ya. Himar itu jauh lebih kecil daripada kuda, menyayat cilik banget gitu. Ya ditumpah ya jika itu dan sebagainya. Nah, tidak dilarang oleh Rasulullah, karena memang tidak jadi kebiasaan seperti itu masyarakat itu. Dan memang oleh Allah itu diciptakan untuk kita. Bahkan orang ditumpahi, dibelai, dipangan, disate, di apa-apa pintu itu hewan itu. Yang dilarang apa? Yang dilarang itu adalah menyiksa. Kita tidak boleh menyiksa. Bahkan ketika menyembelih, membunuh pun, ya dianjurkan supaya mempertajam pisaunya sehingga dia cepat mati, diharapkan begitu. Ya, jadi sekali lagi tidak ada larangan melihara burung, tidak ada larangan melihara kambing, tidak ada larangan untuk memanfaatkan mereka untuk keperluan kita manusia, karena memang mereka itu diciptakan ya untuk kita sebagai manusia. Ya yang dilarang apa? Yang dilarang menyiksa. Ya, walaupun kambing itu dipelihara, kalau boleh disembelih dan sebagainya, kalau diseksa nggak boleh. Wah, aku punya seekor kambing, tapi aku butuh daging, tapi tidak perlu semuanya. Sikilnya dipotong sih, kemudian masih sikilnya kakinya masih 3, biarkan hidup. Yang satu dimasak dulu, akhirnya nanti dipotong lagi, tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh menyiksa sama sekali, tidak boleh. Tetapi memelihara boleh saja. Orang itu sampai banyak kok ya, yang mereka itu sampai tergila-gila di dalam memelihara burung itu.
esok-esok wis bersih, esok-esok wis meketi, masani, terus dikandangi, ya, kemudian siang nanti juga begitu, nanti makan sore dan sebagainya. Ini seolah-olah manusia jadi budak itu gitu. Ya, konversi telek, karena dusi, malah nyingsat-nyingsati, dan sebagainya. Ya, dan pakai motor itu tidak ditutui, benta stres, burungnya dan sebagainya. Ya, ya, nah kita jangan sampai menjadi budak burung. Kalau kita senang ya bisa dipelihara dengan baik. Ya, yang penting tidak disiksa. Kita boleh memeliharanya. Itu mas. Ya, terima kasih Ustadz untuk jawabannya dan alhamdulillah suara kembali lancar, untuk suara jelas sekali. Alhamdulillah. Kembali ke pertanyaan lagi Ustadz. Ya. Di dalam kita sholat tahajud, saya sering lupa pada rakaat ketiga itu, biasanya saya sholat 2 rakaat, terus lupa menginjak rakaat ketiga. Bolehkah kita meneruskan sholat tahajud? Apakah sholat yang 3 rakaat itu sudah termasuk sholat witir Ustadz? Dan bagaimana kelupaan saya di rakaat yang ketiga itu Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, ya, kalau niatnya memang tahajud, ya tetap tahajud. Sekalipun sudah jadi 3 rakaat karena kelupaan, ya tetap hitung loro. Sama persis seperti sholat isya, ya. Sholat isya kebablasan dari 5 rakaat, ya tidak dihitung sholat isya 5 rakaat, tetap itu dihitung 4 rakaat, gitu. Nah, Rasulullah pun juga pernah ya seperti itu, gitu. Tapi jangan kemudian kita biarkan diri kita itu sering-seringnya seperti itu ya. Jadi diperhatikan betul di kita ini ketika kita masuk rakaat ini rakaat berapa dan sebagainya, sehingga tidak sering keliru kan itu. Nah itu juga bisa kita secara husnuzan Allah mengingatkan, menegur kita ya, kita berhusnuzan Allah menegur kita. Artinya apa menurut kita? Artinya mungkin saja perhatian kita terhadap sholat kita itu masih belum baik. Artinya kita diingatkan oleh Allah supaya memperbaiki kualitas sholat kita. Ya, karena sholat itu nanti menjadi amal yang paling utama, amal yang paling pertama dinilai di hadapan Allah, itu nanti adalah sholat. Ya, ya. Awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah diasalakan gitu. Jadi yang mula-mula di kitab di hari kiamat nanti itu adalah salat. Ya, jika baik salatnya maka seluruh amalnya baik. Jika jelek salatnya, ya seluruh amalnya itu jelek. Maka itu peringatan kepada Allah, kebablasan dari rakaat atau rakaat itu kebablasan, meskipun itu sudah merupakan salat atau salat nafilah, salat tambahan ya. Ya, tetapi ternyata juga masih kebablasan, itu kita ambil hikmahnya, ini teguran Allah kepada diri saya bahwa saya harus mengoreksi ya sholat kita itu, sholat saya itu seperti apa. Mungkin sholat kita sekarang ini hanya sekedar formalitas saja atau tulis jumlahnya saja ya, sehingga esensi sholat ingat Allah. Esensi ingat Allah adalah ingat perjanjian yang kita teguran dengan Allah. Kita menjadikan Allah sebagai bos kita, ilah kita, untuk kita taati 100%, dan kita menempatkan diri kita menyadari sepenuh-penuhnya bahwa diri kita itu hanya budaknya Allah, hambanya Allah, yang tugasnya adalah untuk melayani Allah, untuk melayani kepentingan Allah di dunia ini, melaksanakan program-program yang sudah digariskan oleh Allah untuk membangun baldatun bagi batun warabun wakur, dan itu ya. Sehingga kalau kita masih tetap lalai akan sholat kita, ya tentu saja orang seperti itu akan lalai kepada perjanjiannya dengan Allah. Ya sudah pasti, karena lalai perjanjiannya dengan Allah, harusnya dia menjadi budak melayani, ya malah sering minta dilayani, malah sering juga menjadi bos, getak-getak ketenggone, getak-getak kontrolnya, getak-getak ini dan sebagainya, merasa dirinya sebagai penguasa dan sebagainya. Oleh karena itu, yang tanya ini dan juga teman-teman yang lain, mari kita introspeksi, koreksi, cek, ya evaluasi sholat-sholat kita itu betul-betul sudah berbuah hanya adil fasya wal mungkar atau tidak. Betulkah sholat kita itu mengingatkan kita akan perjanjian kita dengan Allah? Ya,
Ingat di dalam surat Toha, saya sering sekali bicarakan masalah itu, surat Toha ayat 14, ya, surat Toha surat ke-20 ayat 14, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Coba dibaca Mas. Surat Toha barangkali keliru ayat 14. Quran surat At-Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata li dzikri. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya. Di akhir ayat itu dikatakan wa'aqimis sholata li dzikri. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Mengingat Allah, otomatis kita ingat perjanjian kita dengan Allah. Ketika ingat perjanjian dengan Allah, kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah hamba Allah untuk melayani kepentingan Allah. Ya, orang seperti itu ketika mau melanggar perjanjian dengan Allah, kembali lagi ke dalam itu. Sehingga adalah ada pas awal mungkar tadi, buatan ketiga mungkar. Orang yang ingat Allah, dia akan ingat janji Allah untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Ini pertolongan kepada orang beriman. Maka kalau kita menjadi orang yang beriman, menghadapi berbagai persoalan yang demikian rumit dan pelik ini, ketika kita ingat Allah, ingat janji Allah akan memberikan pertolongan, solusi, makroja, dan sebagainya, kita menang bahagia. Ketika kita puasa hati kita kalau kemudian kita ingat Allah akan memberikan pertolongan, janji Allah menjadi tenang. Tapi ketenangan hati itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman, bukan orang yang munafik. Maka yang perlu bagi kita semuanya itu adalah bagaimana menjadikan diri kita masing-masing itu dalam kelompok orang-orang yang beriman tadi. Sehingga ketika kita ingat Allah, itu betul-betul kita itu tenang tentram dengan janji-janji yang akan berikan surga, dengan kebahagiaan yang kekal selama-lamanya, menjauhkan kita dari kesehatan neraka, itu akan menghadirkan ketenangan yang sama dalam hati kita. Tetapi kalau kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang mendapatkan janji Allah itu menafikan yang berkembang di dalam diri kita masing-masing, ya tidak ada ketenangan itu, walaupun ingat kepada Allah sehari 17 kali sholat masih ditambah rawatib, ditambah malam, ya saja tidak ada kenangan, tidak kenyamanan, tidak ada kebahagiaan dalam kenikmatan yang kita rasakan di dalam sholat itu. Ya memang jadinya sholatnya dari orang rakaat, rakaat, 5 rakaat, dan sebagainya. Monggo kita jadikan itu sebagai cara keseluruhan, kita jadikan itu sebagai panggilan kepada Allah agar supaya kita memperbaiki sholat kita, sehingga kita menjadi secara kulitnya saja, tetap kita bisa menikmati manisnya sholat itu. Itu maksudnya. Ya, terima kasih Ustaz. Masih ada pertanyaan tentang sholat Ustaz? Ya. Ustadz lebih utama manakah sholat awal waktu berada di dalam kendaraan atau setelah sampai walau masih dalam waktunya tetapi gerakan sholatnya lengkap. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya ada perbandingan seperti itu di dalam hadis ya. Yang ada memang sholat di awal waktu. Tapi kan di sini maksudnya di awal waktu itu kan bisa dalam keadaan selalu kok iman fa'ilam tasati fako'idan fa'ilam tasati fa'ala jambi. Sholatlah dengan berdiri. Kalau tidak bisa, sholatlah dengan duduk. Kalau tidak bisa, sholatlah dengan berbaring, gitu. Ya, kita bisa pertimbangkan banyak hal yang membuahkan kebaikan kalau kita itu sholat di awal waktu. Ya. Oleh karena itu, monggo itu biasa dan boleh juga kamu sholat di dalam kendaraan kalau kamu naik tram atau naik kereta atau naik bis dan sebagainya.
Ya, sholat di situ dengan semaksimalnya karena tidak bisa berdiri, duduk juga boleh kan gitu. Ya, di awal waktu diambil boleh saja. Ya, sedangkan kalau tidak bisa di awal waktu, karena itu untuk keutamaan yang berikutnya lagi, mau di rumah boleh saja. Ya, tapi memang yang utama adalah di awal waktu. Tetapi jangan kemudian kita menjelek-jelekkan yang di akhir waktu. Yang penting masih di dalam range waktunya itu interval waktu itu sudah baik kan gitu. Nah kemudian kalau kita hanya bicara berdiri atau duduk atau berbaring, sebenarnya yang namanya berdiri duduk berbaring itu tidak ada manfaatnya sama sekali Allah. Ya Allah, Allah itu tidak butuh berdirinya, Allah itu tidak butuh duduknya, Allah itu tidak butuh berbaringnya kita di dalam sholat. Yang dibutuhkan oleh Allah itu adalah ketunduk patuhan kita kepada Allah kan gitu. Nah kalau kita sudah membiasakan diri untuk tunduk patuh menjalankan sholat itu di awal waktu, ya istiqomah lah, ya istiqomah lah untuk sholat di awal waktu, meskipun harus tidak dengan berdiri dan sebagainya. Yang lagi menghadap ke barat, ke timur dan sebagainya itu bukan sesuatu yang sangat penting, yang utama di dalam menghambakan diri kepada Allah. Ya, kemudian juga duduk berdiri maupun berbaring itu bukan merupakan sesuatu yang utama dalam penghambaan diri kepada Allah. Tetapi yang utama adalah ketunduk patuhan hati kita ya di dalam menghambakan diri kepada Allah. Nah, kalau memang sholat kita di awal waktu itu meskipun di dalam bis dengan duduk itu merupakan bagian dari ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah, kepada Rasul untuk menunaikan perintahnya seawal mungkin di awal waktu itu amat sangat baik begitu. Itu Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Melanjutkan pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Bagaimana pandangan Islam mengenai pengajian pamitan haji yang banyak diselenggarakan oleh sebagian besar calon jamaah haji di lingkungan kita? Bahkan acaranya pun berlebihan. Bagaimana hal tersebut Ustadz dan apakah kita boleh menghadirinya Ustadz? Mohon keterangannya. Ya, ya kedua hal. Yang pertama tentang pengajian itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tentang menghadirinya gitu ya. Ya, kalau menurut sunnah Rasul ya tidak ada pengajian berangkat haji. Abu Bakar mau pergi haji, kemudian anaknya pengajian, yaitu Sabit mau haji, anaknya pengajian, pamitan haji, tidak ada seperti itu. Ya, justru secara pribadi saya sendiri merasa takut dulu ya ketika melihat orang-orang kantor seperti itu, orang-orang kampung seperti itu, berlebihan, ya, pamitan dan sebagainya. Sebenarnya saya takuti bukan berlebihannya, tetapi yang saya takuti adalah riaknya itu. Jadi kenapa kita pun tidak pamit-pamitan, hanya pergi 40 hari untuk ibadah, dipamit-pamit kironorin dan sebagainya, di RT pamitan, di RW pamitan, di lurah pamitan, di kecamatan pamitan, di kabupaten pamitan. Itu nanti bisa menggugurkan, menghilangkan, melunturkan ikhlasan kita karena Allah, untuk berhaji karena Allah. Bisa ada muncul kebanggaan ya di dalam hati kita terhadap orang-orang sekitar kita dan sebagainya. Nah itu yang harus kita hilangkan. Padahal itu kan bisa masuk kelompok syirik. Ya, mungkin saja kita ketika situ pamitan suruh ngomong dan sebagainya kita berharap pujian dari orang-orang yang hadir dan sebagainya. Itu namanya syirik lagi kan gitu. Nah oleh karena itu tidak selayaknya sebenarnya kita berbuat seperti itu. Kalau memang itu membahayakan akidah kita, ya sebaiknya tidak usah kita laksanakan. Ya, kalau dari segi pengajiannya sendiri, masalah muamalah, ya, masalah muamalah pengajiannya, ya itu tidak ada larangannya. Mau ngaji kapan saja kan boleh, tidak ada masalah kan gitu ya. Tetapi dampak negatif dari pengajian pamitan dan sebagainya tadi yang berupa syirik, beberapa pujian, ada kebanggaan, ada malah kesombongan dan sebagainya, itu membahayakan keimanan kita. Nah kalau itu memang membahayakan, ya sebaiknya dijauhi kan gitu. Nah kemudian undangan bagi orang seperti itu ya sama saja. Ya, sama saja. Kalau dari segi pengajiannya pun juga sebenarnya halal, kita menghadiri pun juga halal, tidak ada masalah. Ya, akan tetapi perlu kita pahami ya. Nah, kalau itu justru malah membuat saudara-saudara kita itu terperosok oleh syirik,
atau berharap pujian, kebanggaan dan sebagainya, ya tidak menghadiri nggak apa-apa. Amit saja ngomong maaf saya tidak bisa menghadiri karena ini dan sebagainya. Ya, sebenarnya budaya-budaya yang memang tidak sesuai dengan Islam seperti itu dan bahkan membahayakan akidah dan sebagainya itu sebenarnya seharusnya tidak perlu diperkenalkan. Ya kalau ada pun nggak usah dihidup-hidupkan yang seperti itu kan itu. Nah kita itu orang Islam di Indonesia itu masih suka banyak berlebihan dalam hal seperti itu. Ya suka membuat tradisi-tradisi yang baru, perbuatan-perbuatan yang baru dan sebagainya. 20-30 tahun yang lalu belum ada itu model-model pamitan gitu. Ya 30 tahun yang lalu belum ada, tapi kemudian mekar. Sekarang ini justru menjadi apa namanya seolah-olah menjadi satu kewajiban untuk pamitan kepada tetangga untuk pergi haji kan gitu. Padahal ketika kuliah S2, ketika kuliah S3, ketika berangkat ke Korea untuk kerja selama 2-3 tahun nggak pernah pamitan sama tetangganya, nggak pernah mengadakan pamitan TKI ya, atau pamitan S2, S3 dan sebagainya, berangkat ke luar negeri dan sebagainya nggak ada. Ya itu cuma 40 hari pergi ibadah ya tidak dipamer-pamer ke pamit-pamit ngalor ngidul dan sebagainya. Apa ya betul gitu. Oleh karena itu teman-teman di Korea ini yang mau pergi haji surat pamitan-pamitan menurut saya tidak usah digayakan seperti itu. Timbangan nanti ganggu ke apa namanya keimanan kita. Begitu Mas Gatin dan Pak. Ya, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Ke pertanyaan lagi Ustadz. Ya. Saya pernah membaca sebuah hadis, ada pesan jangan meninggalkan sholat witir, sholat duha, dan puasa 3 hari dalam sebulan. Pertanyaannya, pada puasa 3 hari itu kapan waktunya Ustadz? Apakah akhir bulan atau awal bulan? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, banyak hadis yang berbicara tentang puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ada Aisyah mengatakan Rasulullah tidak peduli kapan saja 33 hari itu, tidak peduli hari apa saja dan sebagainya. Tetapi ada hadis lain yang lebih khas, yaitu dari sifatnya umum, menganjurkan untuk sholat, untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan dan sebagainya, itu anjuran umum. Kemudian ada anjuran yang lebih khas lagi, ya lebih khas, lebih khusus, yaitu yang 3 hari dalam sebulan itu pada tanggal 13, 14, 15, ya bulan-bulan Komariah, ya sehingga karena patokannya pada hadis yang khas ini tanggal 13, 14, 15, maka hadis dari Aisyah yang mengatakan hari apa saja ya sudah betul, karena memang tanggal 13, 14, 15 itu hari apa saja bisa, artinya berubah-ubah harinya, tidak pernah kemudian urut semua 1 minggu, tidak seperti itu. Bisa saja itu Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis, Jumat, Sabtu dan sebagainya bisa saja. Karena tanggal 13, 14, 15 itu terus saja bergeser dari waktu ke waktu kan gitu. Oleh karena itu disimpulkan ya seperti itu. Artinya 3 hari, puasa 3 hari dalam sebulan itu adalah ambil saja tanggal 13, 14, 15 itu sudah pasti betulnya kan hadisnya begitu. Tapi kalau kita mau ambil yang lainnya, katakan hari apa saja, itu ya boleh-boleh saja, tetapi kalau kemudian kita pahami secara komprehensif, boleh-boleh saja kalau hanya hadis itu yang kita miliki. Tapi kalau kita membaca hadis-hadis yang lain, kemudian akhirnya ya bisa disimpulkan bahwa 3 hari dalam sebulan itu ada tanggal 13, 14, 15 itu yang paling sore gitu. Itu Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Masuk pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Pernah sholat, apalagi sholat malam, bisa merasakan nikmatnya sholat. Menangis waktu sholat. Apakah ini bisa termasuk khusyuk Ustaz? Mohon penjelasannya. Akan tetapi sekarang ini sulit sekali ingin mengulangi sholat seperti itu. Apakah ini pertanda iman yang lagi menurun Ustaz? Mohon keterangannya. Oh iya. Iya betul sekali itu. Jadi kalau iman kita memuncak menuju kepada ketinggian, ya iman kita baik, itu kita akan perasaan kita itu akan sangat dekat dengan Allah, akan sangat dekat dengan Allah. Sehingga karena merasa dekatnya kepada Allah, ya
keharuan, kenikmatan di dalam sholat itu akan terasa betul, gitu. Ya. Karena merasa dekat dengan Allah, itu rasa syukurnya juga sangat tinggi kepada Allah, gitu. Ya, sehingga ketika sholat itu ya, sholat itu ya terasa nikmat betul. Ya, menangis ketika ingat bahwa kita pernah berbuat dosa dan sebagainya, itu terasa betul. Kita menyesal betul dengan perbuatan dosa kita di masa lalu, kemudian kelalaian kita, kealpaan kita di dalam melaksanakan perintah Allah dan sebagainya, pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan, itu betul-betul kita sesali. Kalau itu memang betul-betul kita itu dekat dengan Allah, keimanan kita tinggi pada saat itu dan itu. Tetapi ingat bahwa iman itu ya bisa saja orang sore beriman, pagi kafir, ya pagi beriman, sore kafir, itu sebenarnya peringatan kepada Rasulullah, kepada kita semuanya dari Rasulullah, agar kita tidak menjadi seperti itu, agar kita tetap berusaha kuat-kuat untuk mempertahankan keimanan kita agar tetap baik kan gitu. Begitu juga hadis yang lain menjelaskan al-imanu yazid wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang, wa yazidul imanu bi ta'ah wa yanqusul imanu bil maksiat, kata begitu. Ya, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman itu karena ketaatan dan berkurangnya iman itu karena kemaksiatan. Itu sudah pasti. Ketika iman kita dulu pernah memuncak seperti itu, kok sekarang menjadi seperti ini, berarti kemaksiatan itu telah dilakukan sejak periode itu sampai sekarang. Nah, oleh karena itu mari kita cek lagi hati kita, perbuatan kita, amal kita, kesukaan kita, keprihatinan kita, hawa nafsu kita dan sebagainya. Kalau hawa nafsu itu kita biarkan saja ditumpangi kepentingan-kepentingan setan, ya itu akan menjauhkan kita ya dari Allah. Ya kalau kita mau menjauhkan kita, ya kalau kita jauh dari Allah, ya tidak mungkin merasakan kenikmatan sholat, kenikmatan beramal soleh, kenikmatan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan kenikmatan ngaji begini juga tidak akan terasa kan gitu. Nah, oleh karena itu ya teman-teman yang sedang oleh yang dirahmati Allah, ya jangan sampai kita membiarkan diri kita tergoda oleh setan untuk melakukan perbuatan maksiat itu, sehingga iman kita secara kita tidak sadari itu semakin hari semakin turun. Nah, ayo sekarang ketika kita sudah menyadari bahwa iman saya sekarang kok seperti ini, tidak seperti dulu, itu kemudian kita mengambil langkah ya positif untuk menuju kepada perbaikan iman, penguatan iman kita, sehingga bisa kembali seperti dulu, bahkan kita harapkan nanti lebih baik dari itu. Perlu kita identifikasi ya apa yang menjadikan kita itu menurun keimanan kita. Apakah karena pemanfaatan waktu yang kurang baik? Padahal kita diingatkan oleh Allah, wal asr innal insana lafi khusr. Ya, mungkin karena waktu kita banyak kita gunakan untuk mencari harta, ya, sehingga kemudian kurang waktu kita untuk merenungi ya penghambaan kita kepada Allah, untuk melakukan evaluasi diri, untuk melakukan koreksi dan sebagainya kurang. Karena banyak waktu kita habiskan untuk kepentingan duniawi ya. Nah kalau memang begitu, itu namanya kita menuju kepada kiamat, ya, kiamat, ya, tegak berdirinya satu peradaban jelek, ya, setelah hancurnya peradaban yang baik kan gitu. Nah untuk bilang kan gitu. Jadi kemudian kita cek, kita petani sedikit demi sedikit apa yang sudah kita lakukan yang membuat kita itu jauh dari Allah. Nah kemudian itu kita belokkan arah kita, ya, kita hindari yang menyebabkan iman kita menjadi lemah itu. Ya, kemudian kita pupuk ya sedikit demi sedikit ya perbaikan iman itu dengan ketaatan kita kepada Allah. Ya, semakin banyak kita melibatkan diri di dalam fisabilillah, semakin banyak kita memanfaatkan waktu kita di jalan Allah, itu semakin terbuka kemungkinan besar untuk dekat dengan Allah, untuk mempertebal keimanan, menguatkan keimanan kita masing-masing. Ya, jawab saya, ya betul, itu merupakan penurunan keimanan. Maka saya perjelas, penurunan keimanan itu karena kemaksiatan yang kita lakukan. Tentu saja saya tidak tahu kemaksiatan apa yang dilakukan panjenengan dan sebagainya yang ditanya. Ya, sudah pasti itu jelas, itu maksiat artinya tidak taat kepada Allah dan Rasul gitu ya. Nah, oleh karena itu koreksi diri masing-masing, kemudian diam-diam perbaiki gitu. Tidak perlu ngomong-ngomong sama orang lain, oh iya saya masih begitu, oh iya saya masih begitu, kemudian renungi, disesali, kemudian belok arah menuju yang positif itu masih menuju kepada ketaatan kepada Allah, menuju kepada kedekatan kepada Allah,
kepada ridha Allah, menuju kepada ampunan Allah. Ya, terima Itu, Mas. kasih Ustadz untuk saran-sarannya. Masih ada satu pertanyaan lagi Ustadz ini. Iya, boleh. Silakan ya. Apakah ada sholat sunnah di sela-sela sholat jamak qashar Ustadz? Mungkin yang dimaksud sholat rawatibnya itu gimana cara mengerjakannya Ustadz? Mohon penjelasannya. Tidak ada. Jadi Rasulullah tidak pernah melakukan jamak qashar kok kemudian ada rawatibnya. Logikanya yang wajib saja boleh diringkas kok, ini yang sunnah tidak dilakukan. Tetapi yang jelas dari berbagai hadis kita tidak pernah menjumpai bahwa di antara sholat yang boleh dijamak qashar itu kemudian didirikan sholat rawatib, tidak ada sholat sunnah itu ya. Jadi ketika sholat zuhur 2 rakaat ya langsung sholat asar 2 rakaat. Jadi qomat sholat asar 2 rakaat begitu. Ya, apakah itu dilakukan dengan jamak takdim di awal waktu, di waktu zuhur, atau jamak takhir di waktu asar? Ya sama saja. Artinya setelah selesai sholat zuhur, kemudian iqamah lagi, kemudian sholat asar. Begitu juga maghrib dengan isya. Belum pernah kita jumpai sama sekali di antara sholat maghrib dengan isya ketika itu jamak qashar, kemudian ada ditegakkan sholat rawatib, tidak ada. Sekali lagi logikanya yang wajib saja, sekali lagi, yang pas saja ditulis diringkas jadi loro, ya. Apalagi yang sunnah kan tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Wajib itu kan mestinya ya wajib harus dilakukan. Itu pun sudah diberi rukhsah oleh Allah, dikurangi menjadi 2. Nah kalau ini bacaan rawatib, itu rasa kotor wae gitu. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Itu Mas Hadi. Ya, terima kasih Ustadz. Untuk sementara sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Ya, alhamdulillah itu senang. Ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan jawabnya bermanfaat bagi kita semuanya, terutama dalam kembali menguatkan kaidah masing. Jangan sampai kita biarkan iman kita luruh, karena hakikatnya kalau kita membiarkan iman kita luruh, berarti kita telah menjadi hawa nafsu, kita telah menjadi setan, tidak menjadikan Quran atau Allah menjadi imam kita, tetapi yang kita jadikan imam adalah hawa nafsu kita. Itu nanti menjadi syirik. Naudzubillah min dzalik. Begitu Mas Hadi, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Waktu saya kembalikan kepada